Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Indonesia versus Australia yang berkesudahan dengan skor imbang 0-0. Pada laga kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia berhasil menahan imbang raksasa Asia, Australia dengan skor kacamata. Bermain di hadapan publik GBK, Indonesia tampil di bawah tekanan Australia. Dari statistik, tim tamu lebih dominan baik dari aspek penguasaan bola yang mencapai 63% ataupun jumlah tembakan sebanyak 19 kali. Namun, Jay Izzes dan kolega berhasil menggalang pertahanan yang solid untuk menahan gempuran dari The Socceroos. Indonesia bukannya tanpa peluang. Mereka beberapa kali mendapatkan kesempatan, namun decision making dan eksekusi serangan yang buruk jadi penyebab kesulitan mengancam gawang Australia. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Indonesia masih tetap dengan pakem 3 back, formasi 3-4-3 yang jadi 5-4-1 ketika bertahan. Sinteyong melakukan beberapa perubahan pada starting line up-nya. Di belakang, Martin Paes jadi kiper utama. Justin Hubner yang absen di laga sebelumnya sudah kembali. Ia melengkapi Jay Izzes dan Rizky Ridho untuk mengisi pos 3 center back. Dengan baliknya Hubner, Calvin Verdong juga kembali ke posisi aslinya sebagai wingback kiri. Pos wingback kanan masih jadi milik Sandy Walsh. Di tengah, ada Nathan Choaon yang kali ini mengisi pos gelandang bersama Ivar Jenner. Di laga sebelumnya, Nathan dimainkan sebagai wingback kiri. Di depan, Sinteyong menurunkan trio Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan juga Marcelino yang kali ini starter menggantikan posisi Witan. Di kubu tim tamu, pelatih Graham Arnold menggunakan pakem 4 back dengan formasi 4-4-2. Di lini belakang, Australia diperkuat 3 pemain yang bermain di kompetisi Eropa. Ada Cameron Burgess dari Ipswich Town dan Harry Souttar dari Sheffield United. Di pos fullback kanan diisi Alessandro Kirsati yang bermain untuk Parma. Di tengah, 2 pos gelandang Australia diisi oleh Beckes dan Jackson Irvine. Keduanya diapit oleh 2 winger, Craig Goodwin dan Silvera. Di lini depan, Australia menggunakan 2 striker, Mitchell Duke sebagai striker utama dan pemain muda Bayern Munchen Iran Kunda sebagai second striker. Pada fase bangun serangan, kedua tim sama-sama banyak melakukan long ball atau umpan direct langsung ke depan. Long ball ini dilakukan untuk langsung bypass atau melewati blok press lawan yang melakukan high press dan menutup akses ke gelandang di tengah. Sebenarnya, timnas sempat melakukan build up pendek, terutama di awal pertandingan. Dengan 2 gelandang yang di marking lawan, cara build up Indonesia adalah dengan memanfaatkan wingback di area kelebaran untuk melakukan progresi. Selain itu, sirkulasi ke wingback ini juga bisa membuka akses ke gelandang di tengah. Seperti pada klip ini, Sandy Walsh di area kelebaran sebagai outlet untuk membuka akses ke Ivar. Bersamaan dengan Struijk yang drop untuk menciptakan situasi 2 versus 1 terhadap Irvine. Long ball direct yang banyak dilakukan Indonesia kurang efektif, mengingat Australia punya kelebihan postur. Pemain-pemain timnas yang jadi target umpan di depan sering kalah duel bola atas. Second ball di lini tengah pun jarang dimenangkan. Di sisi lain, skema direct build up jadi skema andalan Australia. Lewat keunggulan postur, nggak heran tim berjuluk The Socceroos ini kerap melakukan umpan langsung ke depan. Seperti yang terlihat di klip ini, bagaimana striker utama Australia, Mitchell Duke, yang jadi target long ball bisa memantulkan bola kepada Iran Kunda di ruang antar lini. Beruntung, Jay Izzes dengan reading the game-nya bisa menutup ruang dan melakukan intercept dari pemain muda Bayern Munchen tersebut. Pada momen yang lain, dengan keunggulan postur pemain-pemainnya, Australia bisa memenangkan duel bola atas di area pertahanan Indonesia, yang jadi awal terjadinya peluang.
Marten Paes dengan double save-nya berhasil mengagalkan peluang Irvin dan Soutar. Seperti disinggung di awal, Indonesia lebih banyak bermain di bawah dominasi Australia. Tim Kangguru lebih banyak ciptakan peluang, namun pertahanan timnas sangat solid untuk bisa menahan gempuran-gempuran Australia. Ketika bertahan, Indonesia menggunakan shape 5-4-1. 5 back di belakang seringkali disupport oleh 2 gelandang. Terlihat di sini saat low block, 2 gelandang selalu berdekatan dengan backline di belakang, sehingga seringkali timnas punya 5-6 pemain di kotak penalti untuk meredam crossing Australia. Selain itu, 2 gelandang juga aktif untuk melakukan cover area ketika lawan menjalankan skema serangan dengan gelandang yang bergerak mengekspos ruang di antara center back dan wingback. Sistem bertahan yang rapi. Secara individu back-back timnas pun semuanya solid. Yang paling mencolok tentu saja Rizky Ridho yang bisa mengimbangi back-back lain di mana mereka bermain di kompetisi Eropa. Back yang memperkuat Persija Jakarta ini punya reading the game yang bagus, tackle bersih, dan kuat di situasi 1 versus 1. Winger kiri Australia Craig Goodwin berhasil dikantongi oleh Ridho. Selain Rizky Ridho, Marten Paes juga kembali tampil gemilang dan menjadi tembok di depan gawang Indonesia dengan save-save krusialnya. Pada laga ini, kiper FC Dallas ini melakukan 5 aksi penyelamatan. Defense yang solid, menyerang sulit. Yap, itulah yang bisa menggambarkan bagaimana performa timnas Indonesia semalam. Banyak permasalahan di fase menyerang, mulai dari support yang minim hingga decision making dan eksekusi yang buruk. Ketika menyerang, timnas punya 3 penyerang dengan pergerakan yang cair. Ketiganya sering berada di satu area untuk melakukan overload, menciptakan koneksi, dan melakukan link up. Namun selain beberapa hal itu, 3 penyerang yang berada di satu area ini bisa untuk menarik backline Australia agar bertahan lebih rapat dan terbuka ruang di area kelebaran. Permasalahannya, tidak ada pemain Indonesia yang bisa mengekspos ruang kosong pada area kelebaran ini. Wingback sering terlambat naik. Ada kecenderungan Sinteyong menginstruksikan wingback-nya untuk lebih menjaga posisi, sehingga tidak terlalu banyak bergerak ke depan. Memang, struktur bertahan jadi lebih aman, namun aspek negatifnya, ruang kosong tidak ada yang mengekspos, dan 3 penyerang minim support sehingga sering kalah jumlah. Pada satu momen, ada 2 pemain Indonesia yang siap mengekspos ruang kosong di sisi jauh. Namun kali ini, problemnya adalah decision making, di mana Marcelino memutuskan untuk melepaskan umpan ke Ragnar alih-alih switch ke Nathan atau Verdong yang siap mengekspos ruang kosong. Pada momen yang lain, problem decision making ini kembali terlihat saat Marcelino punya 2 opsi umpan kepada Ivar ataupun umpan ke tiang jauh, di mana ada wingback kanan yang siap bergerak dari titik utara lawan. Namun pemain baru Oxford United ini memilih untuk melakukan tembakan langsung. Pada babak kedua, timnas Indonesia mendapatkan kesempatan menyerang, di mana Australia hanya menyisakan 2 center back di belakang. Ragnar Uratmangun yang menguasai bola bisa menarik 2 back lawan dan Marcelino sudah buka ruang. Namun sayang, Ragnar kehilangan momentum sehingga Soutar bisa menutup ruang geraknya. Menghadapi Australia yang punya keunggulan postur, timnas Indonesia membutuhkan pemain bertipe runner atau pemain yang punya kecepatan untuk melakukan sprint alih-alih beradu body contact yang besar kemungkinan akan dimenangkan pemain-pemain lawan. Selain itu, hal lainnya yang bisa diimprove oleh Indonesia adalah eksekusi crossing dan cutback yang seringkali tidak tepat sasaran. Memang gak mudah untuk melewati pertahanan Australia, karena seperti yang ruang taktik bahas di video preview, meski kalah di laga pertama melawan Bahrain, tim Kangguru gak pernah kebobolan di 6 laga ronde kedua. Patut diapresiasi, pada akhirnya timnas Indonesia berhasil mendapatkan 1 poin dari Australia. Hasil ini sudah cukup baik, mengingat mereka merupakan tim langganan Piala Dunia dan tim kuat di Asia. Dan seperti kita tahu, Januari lalu kita kebobolan 4-0.
2 poin dari 2 laga jadi hasil yang patut untuk diapresiasi, sembari tetap melakukan evaluasi untuk menghadapi laga selanjutnya di bulan Oktober nanti.